Shalom Indonesia, Shalom. Senang sekali kita boleh bertemu kembali ya di dalam kelas aspek kehidupan. Sebentar. Ya, halo Shalom Bu. Halo Bu, Ya, gimana Bu? hari ini bukannya gilirannya Ibu Maria Abdi Bu? Iya, nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu nggak siap nggak apa-apa. Saya mulai tapi saya nggak buka kamera ya Bu ya? Iya, boleh. Saya sudah di kelas ini, nggak apa-apa kalau Ibu mau. Saya tunggu Saya ya. buka Bu. Iya, oke. Nah, Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan karena agak ada miscommunication ya di antara kami para pelayan sehingga ada Bu Ingrid akan masuk sebentar lagi. Kita akan tunggu sebentar ya sebelum saya mengajar. Hari ini kita sampai di kelas yang berjudul melihat keseimbangan hidup tokoh-tokoh Alkitab. Ya, kita tunggu sebentar Bu Ingrid akan masuk. Ya, Shalom Bu Ingrid. Masih termute, Bu. Oh, sebentar. Saya harus jadikan co-host dulu, maaf. Iya, maaf Bu Ingrid. Silakan Bu Ingrid. Shalom teman-teman. Iya, Mohon shalom. maaf saya tidak buka kamera sementara ini. Nanti sebentar saya buka kamera. Iya, nggak apa-apa Bu Ingrid. Baik, shalom, selamat malam para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, yang sekarang ini hadir, mungkin yang ada di platform YouTube, Facebook atau TikTok. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Mungkin saya sudah malam ya di Indonesia bagian barat, sore ya. Kita berjumpa lagi di dalam program aspek kehidupan yang diselenggarakan oleh Jenis Cara Alkitab dengan pembicara kita yang luar biasa senantiasa, itu Ibu Grace Sumilat, Sarjana Musik Gereja. Kita akan memulai pengajaran-pengajaran ini. Biarlah Bapak Ibu yang belum yang mungkin ketinggalan ya, ingin tahu ya. Ini kan 38 aspek ini kan digali sudah dari tahun lalu, kita mengulik dari tokoh-tokoh Alkitab. Jadi kalau yang ingin tahu, ini adalah berkesinambungan pengajarannya. Jadi Bapak Ibu bisa datang di www.jenis cara Alkitab, di website mereka Jenis Cara Alkitab, dan akan menemukan berbagai macam pengajaran yang luar biasa. Untuk aspek kehidupan sendiri itu sudah ada beberapa yang sudah ditayangkan, dan Bapak Ibu yang tertinggal boleh mempelajarinya di sana. Ya, baik. Kita akan memulai pengajaran kita tentu dengan pimpinan Roh Kudus. Kita minta tolong Tuhan untuk membuka seluruh pemahaman dan pengertian kita, sehingga kita memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan kita bisa dengan tepat menangkap seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita memahami 38 aspek ini. Mari kita belajar, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran. Kami bersyukur Tuhan untuk saat dan waktu yang baik di mana kami boleh memulai Tuhan pengajaran 38 aspek kehidupan Tuhan yang diterapkan Tuhan, dan kami boleh pelajari dari para tokoh-tokoh Alkitab, sehingga kami bisa mengetahui Tuhan bagaimana keinginan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin sempurna di dalam mengenal rencana-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon urapan Roh Kudus atas kehidupan Ibu Grace Sumilat yang akan menyampaikannya,
Biarlah hati, pikiran, roh, bibirnya Tuhan ada dalam penguasaan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan semata-mata hanya daripada Tuhan sendiri. Kami juga mohon urapan dan kuasa-Mu Tuhan bagi para pemirsa yang mendengarkan, baik dari YouTube Tuhan, Facebook, ataupun dari TikTok. Biarlah hati mereka boleh terbuka Tuhan untuk menerima pengajaran ini dengan rendah hati, sehingga kami boleh Tuhan di hidup kami dipulihkan dan semakin hari kami semakin sempurna seperti yang Kau kehendaki. Tuhan, kami juga mohon Tuhan, biarlah setiap hal ini bisa juga memulihkan setiap hati yang terluka Tuhan, bisa memulihkan, memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam keadaan gelap dan bingung Tuhan. Biarlah Tuhan 38 aspek ini akan menolong banyak-banyak orang yang sedang mendengarkan. Bapa, kami juga mohon kiranya Engkau memberkati Tuhan seluruh perangkat yang kami pakai, juga para operator yang di balik layar bekerja. Kiranya Engkau kuasai Tuhan sinyal, terutama Tuhan jaringan udara Tuhan, bahkan listrik yang kami gunakan untuk sarana ini, piranti yang kami pakai, laptop Tuhan maupun handphone, Android dan segala macamnya Tuhan, Engkau akan memberkati Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa atas peralatan ini sehingga peralatan ini menjadi berkat. Bahkan Tuhan dari awal sampai akhir tidak ada kendala. Karena roh Tuhan, kerajaan Tuhan menguasainya. Terima kasih Yesus. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur karenanya. Baik, bagi para pemirsa yang ingin mengetahui siapa Ibu Grace Sumilat, bagaimana sepak terjangnya, bahkan juga latar belakangnya, bisa mengunjungi Jenis Cara Alkitab mengenai profil beliau. Beliau pembicara yang luar biasa, sudah banyak buku juga yang diterbitkan. Kalau ingin mengetahui lebih dalam, Bapak Ibu boleh kunjungi websitenya. Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali pengajaran di dalamnya. Saya pikir pengajaran ini kan sangat memberkati. Baik Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama lagi. Karena Ibu Grace sudah hadir juga dan sudah siap juga. Silakan Bu Grace, waktu saya serahkan. Terima kasih Ibu Ingrid, juga terima kasih Ibu Yunita Lisandi atas kehadirannya, dan semua pemirsa yang menyaksikan melalui YouTube, melalui Facebook. Shalom semuanya, juga mungkin melalui siaran ulang. Terima kasih, dan yuk kita sama-sama belajar. Kita melanjutkan pengajaran yang 2 minggu lalu. Karena minggu lalu itu diliburkan karena kami sedang persiapan untuk peluncuran buku, dan itu persiapannya benar-benar kejar tayang itu untuk pengurusan ISBN, sehingga terpaksa minggu lalu diliburkan gitu ya, dengan sangat terpaksa gitu diliburkan. Minggu ini saya juga sebenarnya kepengen libur lagi gitu, karena masih banyak yang harus kami persiapkan, tapi saya nggak mau libur lagi karena minggu depan harus libur karena kami mempersiapkan untuk final checking panitia dan sebagainya, sehingga saya nggak mau habis minggu lalu libur, minggu ini libur, minggu depan libur lagi, nanti kita terlalu lama libur. Jadi hari ini walaupun saya sangat sibuk sekali, saya paksakan untuk tetap mengajar, lalu nanti kita mulai lagi bulan Maret ya. Baik, saya akan share screen di sini pengajaran kita. Oke. Sebentar, saya izin untuk matikan kipas angin dulu ya. Takut suaranya berisik. Oke. Kenapa ini hurufnya besar sekali? Sebentar ya. Saya lihat dulu kenapa besar sekali. Bentar ya, saya atur dulu kenapa ini laptop saya besar sekali. Ada huruf yang terpotong ya. Mohon maaf. Bentar, saya stop share dulu. Nggak bisa saya atur.
Coba saya pakai yang ini aja, yang kecil, nanti dibesarkan di layar sini coba ya. Sebentar, saya nggak tahu kenapa ini jadi besar sekali PowerPoint saya ya. Coba sebentar. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Terpaksa kita kanan kirikan seperti ini ya. Oke, kita sudah belajar yang lalu, 2 minggu lalu, bahwa kita sampai di gambar ketiga, yaitu hidup itu harus seimbang. Ya, kita udah belajar sampai di hidup itu harus seimbang. Pertama itu kita belajar hidup itu harus terus-menerus memancar. Itu gambar mata air. Kemudian kita sampai kepada, oh kenapa begini ya? Sebentar. Something wrong ini dengan laptop saya. Bentar. Coba saya, oh baik. Ini harus diginikan. Oke. Tunggu ya. Saya nggak tahu kenapa ini bermasalah. Kayaknya PowerPoint ini. Nggak mau turun dia. Nggak mau turun ke slide berikutnya. Problemnya apa ya? Bentar ya. Oke deh, kita nggak usah pakai PowerPoint ya. Karena ini nggak bisa PowerPoint-nya. Bentar, saya coba sekali lagi. Oh, tetap nggak bisa nih. Nggak mau klik ke bawahnya, nggak apa-apa deh. Kita nggak usah pakai PowerPoint, saya tetap akan mengajar ya. Kita nggak boleh menyerah oleh keadaan. Ya. Baik. Jadi kita udah belajar, gambar pertama adalah hidup itu seperti mata air yang memancar. Kemudian kita udah belajar yang gambar yang kedua, hidup itu seperti pohon yang ada akarnya, berakar, bertumbuh, berbuah, seperti itu ya. Lalu kita sampai pada gambar yang ketiga, yaitu hidup itu harus seimbang. Kita sampai di pertemuan yang ke-31 sekarang ini. Ya, Bu Ingrid tadi nggak tahu ya sampai tatap muka keberapa. Kita tatap muka ke-31, hidup itu harus seimbang. Itu kita ambil dari Mazmur 90 ayat 15 dan Mazmur 90 ayat 9 sampai 10. Nah, kesimpulannya kalau 8 gambar itu digambarkan dalam satu kalimat panjang, hidup yang terus-menerus memancar adalah hidup yang berakar, bertumbuh, berbuah, seimbang, berarti, maksimal, memilih yang benar, berpusatkan pada Tuhan, dan mempersiapkan generasi berikutnya. Baik, kita udah belajar 2 minggu lalu, kita mengulik dari Mazmur 90. Hidup itu harus seimbang. Ternyata keseimbangan adalah, buatlah kami bersukacita seimbang dengan Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Artinya, kita ini jangan mengikuti arus teologi kemakmuran. Yang mana kayaknya hidup itu harus selalu diberkati, hidup itu harus selalu enak, hidup itu harus selalu lancar, hidup itu harus di bawah label kesuksesan. Kalau nggak seperti itu berarti kita di bawah hukum kutuk, berarti kita nggak diberkati Tuhan, berarti ada something wrong dalam hidup kita gitu ya. Salah pengajaran kayak gitu. Karena Tuhan itu juga membuat hidup kita seimbang antara saat-saat dimana kita bersukacita itu seimbang dimana Tuhan menindas kita. Duh, Tuhan kok menindas? Bukannya Tuhan itu sayang, bukannya Tuhan itu memberkati, bukannya Tuhan itu melimpahkan anugerahnya. Kenapa harus ada menindas? Nah ya, udah saya jelaskan kenapa Tuhan menindas. Karena untuk justru ketika kita ditindas, itu kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketika kita berjalan dalam ketetapan Tuhan, disitulah kita mencapai kebahagiaan.
Seperti itu. Apa bedanya penindasan Tuhan dengan penindasan manusia terhadap sesamanya? Bedanya adalah kalau manusia menindas sesamanya itu tidak disertai dengan kesetiaan. Tetapi Tuhan ketika menindas kita, itu Tuhan tidak meninggalkan kesetiaannya. Apa tujuan Tuhan menindas manusia? Itu sudah saya jelaskan 2 minggu yang lalu. Lalu masa penindasannya dari Tuhan tidak akan selama-lamanya. Masa penindasan itu ada kadaluarsanya, ya. Apa yang harus kita lakukan saat kita ditindas sudah kita pelajari berapa minggu 2 minggu yang lalu. Lalu kita 2 minggu yang lalu udah belajar tokoh-tokoh Alkitab yang ditindas, yaitu Hagar, ya, panjang lebar, ya. Malah Tuhan suruh Hagar, kembalilah ke rumah nyonyamu untuk engkau ditindas oleh nyonyamu. Malah Tuhan malah menganjurkan dia pulang kampung, ya. Waktu dia melarikan diri pergi tanpa pamit, Tuhan justru dia kembalilah di bawah penindasan nyonyamu, ya kan. Lalu kita lihat tokoh berikutnya, Yusuf. 2 minggu yang lalu, ini sudah nggak asing ya, kita banyak sekali mendengar tentang Yusuf. Lalu kita juga sudah belajar 2 tokoh itu. Nah, sekarang kita sampailah kepada materi hari ini, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel juga mengalami penindasan. Yuk kita lihat di Kejadian 15 ayat 13. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nggak main-main loh ini ya. Ini perkataan firman Tuhan kepada Abram, nenek moyang bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan mereka akan diperbudak, dianiaya. Makanya Musa berdoa, Tuhan buatlah hari-hari kami bersukacita itu seimbang dengan hari-hari di mana Engkau menindas kami. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita itu bahagia-bahagia terus gak pernah ditindas, kita gak pernah belajar yang namanya ketetapan Tuhan. Nah, ketika kita nggak belajar ketetapan Tuhan, kita akan gampang melenceng, kita akan gampang terhilang, kita akan gampang tersesat, kita akan bahkan bisa kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan lihat kitab Ulangan. Ulangan 26. Ulangan 26, ayatnya yang ke-6. Ulangan 26, ayat yang ke-6. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Jadi Alkitab mencatat yang dinubuatkan Tuhan kepada Abram itu benar-benar digenapi. Bangsa Israel itu dianiaya, bangsa Israel itu ditindas oleh orang Mesir, dan mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Nah, sekarang kita lihat Ulangan 26 ayat 8. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat. Keluaran 8 ayat 16. Ya, kita lihat ya. Ulangan. Ulangan 8 ayat 16. Kita akan lihat ya. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Jadi Tuhan mengizinkan umatnya melewati padang gurun. Tuhan mengizinkan umatnya mengalami yang namanya kelaparan di padang gurun. Lalu Tuhan kirimkan mana. Tuhan mengizinkan umatnya kehausan. Lalu Tuhan kirim bukit batu, bukit karang untuk mengeluarkan air. Jadi tujuannya apa? Supaya direndahkannya hatimu dan supaya dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Artinya kalau Tuhan itu menindas umatnya, Tuhan itu nanti ending-endingnya, ujung-ujungnya Tuhan itu mau menyatakan kebaikannya. Seperti itu. Jadi yang namanya penindasan yang dari Tuhan itu ada masa kadaluarsanya pada akhirnya. Hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Artinya tujuan akhirnya itu kebaikan loh ya. Tujuan akhirnya itu Tuhan mau yang baik untuk bangsa Israel loh ya. Caranya gimana? Caranya adalah
Caranya adalah membuat bangsa Israel itu melewati yang namanya padang gurun. Gitu. Melewati yang namanya padang gurun. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya ketika Tuhan memberi pencobaan kepada umatnya, itu Tuhan udah tahu ukurannya. Nggak mungkin anak kecil umur 5 tahun disuruh bawa beras 10 ton. Nggak mungkin. Nggak mungkin seorang perempuan yang lemah ya, nggak seperti laki-laki ya, dikasih beban 100 ton. Nggak mungkin, ya kan. Jadi pencobaan yang Tuhan berikan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Dikatakan sebab Allah setia. Muncul lagi kata setia di sini ya. Ternyata kalau Tuhan menganiaya atau menekan kita, membawa kita dalam satu tekanan, itu Tuhan itu tetap setia. Ya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kesetiaan Tuhan itu bukan hanya Dia menemani, bukan hanya Dia itu menyertai ketika kita ada di lembah, ketika kita ada di badai, tapi juga kesetiaan itu dalam arti Dia nggak akan izinkan melampaui kekuatan kita, ya. Dan ketika kita dicobai itu, Dia memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Nah, ayat ini adalah ayat yang menjadi inspirasi buat adik ipar saya ketika mau melahirkan, gitu ya. Sudah tiba tanggalnya melahirkan, nggak melahirkan ya, tanggal perkiraan melahirkan udah datang, nggak datang, anaknya nggak lahir ini ya. Lalu dia ingat ayat ini bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar, bukan jalan operasi. Ya memang setiap pergumulan orang nggak sama. Saya dulu tuh anti melahirkan operasi. Tapi ternyata anak saya yang ketiga juga tetap operasi. Dalam arti setiap pergumulan ibu-ibu melahirkan tuh nggak sama, nggak bisa disamaratakan ya. Nah pada saat itu adik ipar saya beriman dan bergumul untuk melahirkan secara spontan, nggak lewat operasi gitu ya. Dia memperkatakan ayat ini bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar, Tuhan akan memberi jalan keluar, dan benar anaknya benar-benar lahir secara spontan. Nah kita lihat di sini ya, bangsa Israel pun mengalami penindasan, ya, mengalami mereka diuji oleh Tuhan, ya. Oke. Sekarang kita lihat yang tokoh yang berikutnya. Bentar. Saya mau minjam istilah di slide sebelumnya ini, saya lihat contekan dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Contekannya di sini adalah ditindas ya, penindasan ya, penindasan. Oke. Sekarang kita lihat penindasan sama Tuhan itu nggak sama loh dengan penindasan yang dilakukan manusia. Ya, bangsa Israel mengalami penindasan di padang gurun. Tuhan mengizinkan mereka mengalami banyak hal di padang gurun supaya diuji mereka kerendahan hatiannya dan supaya hatinya itu semakin berpaut sama Tuhan. Sekarang kita lihat tokoh berikutnya yaitu Daud. Daud itu juga mengalami penindasan, ya. Daud adalah orang yang tertindas. Bisa kita lihat dari Mazmur 132 ayat 1. Mazmur 132 ayat 1. Saya akan bacakan ya. Nyanyian ziarah, ingatlah ya Tuhan pada Daud dan segala penderitaannya. Jadi kalau Anda dengar khotbah itu khotbahnya berkat, terus nggak pernah berimbang dengan khotbah yang menceritakan tentang penderitaan, itu Anda ada dalam pengajaran yang tidak sehat, ya, teologi kemakmuran ya.
Makanya orang-orang yang tinggal di gereja yang tidak sehat seperti itu, pengajaran tidak sehat seperti itu, ketika mereka mengalami gelombang, ketika mereka mengalami badai, ketika Tuhan mengizinkan hidup mereka seimbang antara hari-hari bahagia dan hari-hari di mana mereka ditindas oleh Tuhan, mereka bisa murtad, mereka bisa nggak mau ke gereja lagi, nggak gereja-gerejaan yang diberitakan di mimbar kok nggak sama dengan kenyataan yang dihadapi kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat Mazmur 132 ayat 1 dikatakan, Tuhan, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Perjalanan Daud tuh nggak semudah seperti yang dibayangkan orang lain ya. Nggak mudah seperti yang dialami orang lain. Pertama, dia itu ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya. Bisa kita lihat di Mazmur 27 ayat 10. Apakah Bu Ingrid bisa bantu saya baca, Bu? Shalom, Bu Ingrid. Shalom, Bu. Bisa Iya. berapa? Oke. Bu, Mak? Mazmur 27 ayat 10, Bu. Baik, Bu. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Artinya dari ayat ini kita melihat ternyata Daud itu ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Ditinggalkan tuh gimana sih? Nggak enak soro ya. Ditinggalkan tuh benar-benar nggak enak ya. Biasanya kan yang betul tuh ayah ibu tuh menyayangi. Ini kok bisa-bisanya menindas gitu ya. Sebentar, Bapak Ibu ada telepon masuk dari anak saya. Takutnya penting, bentar ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, maaf saya harus mengurus anak saya ini hujan. Suami saya tidur istirahat, jadi saya harus bangunin dulu suami saya untuk jemput anak saya lagi latihan tamborin ya. Baik. Oke. Jadi ini yang dialami Daud, nggak enak loh ya ditinggalkan oleh ayah ibu. Harusnya kan kita ini disayang, tapi kok malah ditinggalkan ya kan. Lalu berikutnya dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Bisa kita lihat di Mazmur 69. Kita tolong Bu Ingrid lagi ya. Mazmur 69 ayat 9 sampai 12. Mazmur 69 ayat 9 sampai 12. Ayat 9 sampai 12 Bu Ingrid. Oke. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Aku meremukan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Jadi cinta untuk rumahmu menghanguskan aku itu adalah visi daripada Daud. Tapi visi ini membuat dia menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Artinya dia ini disingkirkan oleh kakak-kakaknya, gak dianggap oleh kakak-kakaknya. Dia berpuasa malah diolok-olok, dicela oleh kakak-kakaknya. Dia berkabung ya, dia disindir-sindir ya. Dan hidupnya itu benar-benar terasing di antara saudara-saudaranya. Kenapa dia berkabung? Kenapa dia berpuasa? Itu karena visi yang begitu membara di dalam hidupnya. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku itu visinya hidupnya dia tuh nggak bisa ditangkap oleh saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya itu berpikir apaan, visi apaan loh. Dia diketawain, dia disindir-sindir kayak gitu ya. Berikutnya, Daud itu menjadi bahan gosip di pintu gerbang. Minta tolong Bu Ingrid, di pasal yang sama,
ayat 13. Mazmur 69 ayat 13. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Kalau dikatakan pintu gerbang itu adalah para pemimpin. Jadi yang duduk di pintu gerbang adalah orang-orang yang memimpin kota, yang mengambil keputusan apapun tentang kota itu. Nah, kalau dikatakan aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku, dinyanyi-nyanyiin gitu ya, dijadiin sindirannya pun sampai diciptain lagu untuk nyindir Daud gitu ya. Apa-apaan si Daud itu, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, cita-cita yang aneh. misalnya gitu ya, saya bayangkan Daud diejek-ejek gitu ya, sampai dijadiin nyanyian gitu ya. Orang-orang yang duduk di pintu gerbang bicara apa? Para pemimpin. Para pemimpinnya Bethlehem menertawakan visinya Daud. Kok bisa para pemimpin menertawakan kemungkinan visinya Daud, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, itu begitu kuatnya sampai menyebar ke telinga tetangga. Dari keluarganya menyebar ke sepupu-sepupunya, ke sanak saudaranya. Orang-orang Bethlehem tahu semua apa yang jadi visi hidup Daud. Apaan sih Daud tuh anak kecil, maunya apa sih dia itu, masih bau ingus gitu ya. Masih ingusan, bau kencur kayak gitu ya. Udah anak bontot, anak bungsu ya kan. Aneh-aneh aja Daud itu gitu kan ya. Mungkin mereka seperti itu. Jadi kalau kita didiskreditkan oleh pemimpin tuh jangan sedih. Ya, saya sering mengalami seperti itu ya, seperti Daud ya, ditertawakan oleh orang-orang yang di pintu gerbang gitu ya. Tapi saya berjalan terus dalam visi yang Tuhan berikan kepada saya. Nah itu, ayo rindu jadi inspirasi buat kita ya, jadi inspirasi buat kita ya. Kita sekarang lihat Daud diperlakukan kasar oleh kakaknya Eliab. Minta tolong Bu Ingrid baca lagi ya. 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 29. 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 29. 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 29. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Ya, berarti kan di sini peristiwa ini adalah sebelum atau setelah Daud diurapi, Bu Ingrid, kira-kira? Setelah ya? Setelah. Jadi Daud itu diurapi, dikatakan di Alkitab, di tengah-tengah saudara-saudaranya. Pada saat itu Samuel mau mengurapi raja berikutnya yang akan menggantikan Saul. Setelah Daud diurapi, apa yang terjadi besoknya? Apakah Daud dipanggil langsung Saul, disingkirkan Tuhan, langsung Daud jadi raja? Enggak. Masih lama peristiwanya. Daud diurapi, tapi besoknya seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi apa yang terjadi ketika Daud disuruh oleh ayahnya membawa oleh-oleh untuk kepala pemimpin 1000, kalau nggak salah, oleh-oleh juga untuk kakak-kakaknya Daud yang menjadi tentara di medan perang. Apa yang dikatakan oleh kakaknya ini sarkasme, saya katakan. Sarkasme ini karena kakaknya Eliab ini, kakaknya tertua ini, omongannya itu kasar dan omongannya itu menuduh, dan kata-katanya itu tajam, dan kata-katanya itu sangat memojokkan kayak gitu. Memojokkan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini dikatakan, "Mengapa engkau datang?" Lah kan disuruh papa kirim makanan. Dia itu selalu kayak dianggap ambisi oleh kakaknya
wah kedatangan Daud ke sini ambisi nih, mau lihat-lihat pertempuran ya kan. Mentang-mentang dia udah diurapi jadi raja ya kan, tapi kan tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya gitu kan. Wah, mentang-mentang dia jadi pemusik istana, tapi buktinya waktu perang nggak diajak kok dia, malah dia pulang ke rumah papa menggembalakan kambing domba lagi. Pokoknya yang perang bersama dengan Raja Saul tuh kami, kakak-kakak bertiga, karena kami ini adalah tentara. Daud tuh nggak masuk hitungan walaupun udah deket banget sama Raja Saul. Main musik untuk Saul, bawakan senjatanya Saul. Buktinya kalau perang Daud nggak ada. Ngapain dia datang ke sini ya? Kira-kira gitu ya. Saya membayangkan Eliab itu begitu culas hatinya, begitu jahat gitu kan. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Maksudnya, hei, kamu kan anak ingusan penggembala kambing domba cuma 2-3 ekor aja gaya gitu ya. Seolah-olah kayak dihina, diejek gitu kan. Terus, aku kenal sifat pemberanimu. Wah, mulai menyerang pribadi gitu ya. Dan kejahatan hatimu. Berani tapi kok jahat gitu ya. Jahat apanya lo ya Daud tuh cuma nganter makanan, taat sama papanya dibilang jahat ya kan. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kamu kepo ya. Kamu kepo, kakak-kakakmu tentara, kamu kepo ya. Kamu pengen cari kesempatan untuk jadi raja toh gitu ya. Walaupun tidak dikatakan, tapi ya kira-kira seperti itu. Ngapain kamu kepo-kepo pertempuran? Udah sana lo menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor itu aja lo. Tugas kamu, ngapain sih kamu kesini gitu ya. Kayaknya Daud tuh kayak dibentak-bentak itu sama kakak tertuanya yang namanya Eliab ini ya. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja. Daud tuh orang yang luar biasa. Dia tidak menggunakan jalur resmi dalam peristiwa ini. Dia menggunakan jalur non-resmi. Dia nggak menghadap Saul langsung bilang, Raja, aku tuh udah biasa menggembalakan kambing domba, biasa melawan singa dan beruang. Aku berani lawan itu Goliat. Orang nggak bersunat itu, nggak seperti itu caranya Daud. Dia cuma tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Orang-orang itu kasak-kusuk. Kasak-kusuknya sampai ke telinganya Saul. Lalu Saul bilang, panggil orang itu ke sini. Gitu. Setelah itu singkat cerita Daud melawan Goliat. Jadi Daud tidak menggunakan jalur resmi saat itu, menggunakan jalur non-resmi. Apakah Daud itu anti sesuatu yang resmi? Tidak juga. Karena waktu dia dijadikan kepala pemimpin 1000, disuruh sama Saul berperang atas nama bangsa, dia menggunakan jalur resmi. Resmi penunjukan oleh raja. Tetapi saat ini dia menggunakan jalur non-resmi. Sementara kakaknya 3 orang itu berada di jalur resmi. Tuhan tuh bisa memakai berbagai cara. Cara resmi dan non-resmi. Wah, luar biasa. Daud mengalami banyak penindasan. Salah satunya, dia ditindas oleh kakaknya. Berikutnya, Daud ditipu oleh Saul di hari pernikahannya. Ketika dia harusnya nikah sama Merab, di hari pernikahannya itu, Merab itu dinikahkan dengan orang lain. Coba Anda bayangkan. Pura-pura saya jadi Daud ya. Hari pernikahan tiba, saya udah pakai jas. Kalau zaman sekarang ya, pakai jas yang keren gitu ya. Udah semprot minyak wangi ya. Kalau zaman dulu berurap gitu ya. Udah panggil teman-teman, wah aku mau jadi menantu raja hari ini. Aku mau dinikahkan dengan Merab, anak putrinya yang tertua. Yeay gitu ya. Udah seneng-seneng, happy-happy gitu ya. Daud mungkin wah udah perjalanan menuju istana gitu. Hah? Ternyata kok ada pengantin lain. Ternyata pengantinnya ke orang lain. Itu benar-benar jahat sekali. Gak dikasih kabar, gak dikasih apa, tiba-tiba hari-harinya pengantinnya lain gitu ya. Minta tolong Bu Ingrid bacakan ya. Yaitu di 1 Samuel 18 ayat 19. Oke Bu, 1 Samuel 18 ayat 19. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Ketika tiba waktunya, artinya Daud gak dikasih tahu. Gak ada kata batal. Tiba-tiba Daud datang, pengantinnya orang lain. Bagi saya ini yang perlakuannya Saul ini benar-benar jahat, luar biasa. Apalagi Daud nih orang biasa, rakyat biasa, bukan orang kaya. Ya.
Sehingga bisa saja perlakuannya Saul ini semena-mena karena aku kan raja, terserah aku dong. Padahal kan itu janjinya Saul kalau orang yang menang perang melawan Goliat akan dijadikan menantunya. Itu kan janji dia. Gak ditepati, malah di hari pernikahannya dikasihkan orang lain. Gak bener ya kan? Gak bener ya kan? Waduh, saya kalau jadi Daud itu pasti gemes gitu ya, lihat Saul itu ya. Tapi Daud tuh gak seperti itu, dia ampuni. Ada kesempatan bunuh Saul, dia gak lakukan. Waktu Saul mati, dia bikin nyanyian, ratapan mengatakan Saul itu adalah pahlawan Israel. Woi, Daud gak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dahsyatnya ya, kerennya Daud ini ya. Nah, sekarang kita lihat Daud dijerat oleh Saul melalui kelicikan supaya dia mati di medan laga. Minta tolong Bu Ingrid baca 1 Samuel 18 ayat 12 sampai 16. 1 Samuel 18 ayat 12 sampai 16. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Jadi Daud sengaja ditaruh di barisan paling depan berkali-kali supaya apa? Supaya mati di tangan musuh. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Daud malah selalu menang. Ya, bahkan pegawai-pegawainya Saul dan rakyat Israel tuh sayang banget sama Daud. Artinya Daud tuh orang yang cerdas bergaul. Bayangkan tuh. Ditaruh di depan di medan laga supaya mati malah tambah jaya. Jangan khawatir kalau ada banyak orang ingin mematikan langkah kita. Selama kita berkenan di hadapan Tuhan, selama hidup kita lurus, selama kita berjalan sesuai dengan visi Tuhan, selama kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tidak ada sesuatu jegalan dari siapapun itu yang bisa membuat kita jatuh ke lembah, tapi justru akan membuat jadi batu loncatan untuk kita justru naik ke atas. Saya udah berkali-kali ngalami seperti itu. Malah kayak gini, orang jatuhkan kita 1 step, Tuhan ngangkatnya kita 7 step. Di step ke-7 orang jatuhkan kita 3 step, Tuhan ngangkatnya sampai step ke-15, kayak gitu. Artinya kompensasi yang Tuhan berikan tuh jauh lebih besar daripada langkah-langkah orang untuk menjegal dan mencegat kita. Seperti itu. Saya berkali-kali mengalami seperti itu. Makanya orang-orang yang berusaha menjegal saya itu akan gigit jari sendiri. Tak jegal orang ini, tapi kok malah melejit gitu. Orang ini tak matikan langkahnya, tapi kok malah diangkat Tuhan kayak gitu. Nah, seperti itu. Saya sering sekali mengalami seperti yang Daud alami ini, ya. Dia dimaksudkan ditaruh di medan pertempuran paling depan supaya mati di tangan musuh, malah menang terus ya kan. Nah, sekarang kita lihat berkali-kali dia mau dibunuh oleh Raja Saul tanpa melakukan kesalahan apapun hanya karena iri hati. Minta tolong Bu Ingrid bacakan 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Ya. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah marah Saul dengan sangat, dan perkataan ini menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Itu didengki orang tuh gak enak loh ya. Kita diperlakukan gak ramah. Kayak saudara-saudaranya Yusuf memperlakukan Yusuf gak ramah kan karena iri ya kan. Kita diperlakukan gak ramah.
kita diketusin gitu ya, dijutekin gitu ya. Terus kita mungkin ngomong nggak dianggap gitu ya. Mungkin usulan-usulan kita ditolak gitu ya. Mungkin kita dikata-katain, dituding-tuding ya. Intonasinya nggak enak gitu ya. Mungkin kita nggak selalu ngalami seperti itu. Ya. Tapi mungkin kita bisa saja kayak diperlakukan dengan ramah, dengan baik, padahal hati orang itu jahat juga, bisa kayak gitu. Bisa dua cara yang kita alami. Orang itu secara konfrontasi terbuka menentang kita, menekan kita, atau orang itu pura-pura baik, pura-pura ramah, padahal hatinya itu jahat kayak gitu. Bisa terjadi seperti itu. Jadi Daud ini didengkiin oleh Saul. Saul menaruh iri dengki kepada Daud. Gara-gara apa? Gara-gara kalah fans. Fansnya Daud lebih banyak kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat, gara-gara itulah Daud sering akan dibunuh. Kita lihat ayat 6 sampai ayat 11. Ayat 10 ya. 1 Samuel 18 ayat 10 ya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Artinya penindasan yang dialami oleh Daud diizinkan Tuhan Daud alami itu nggak main-main, sampai dia menjadi sasaran upaya pembunuhan berencana. Bisa juga pembunuhan secara impulsif ya kan, nggak selalu berencana. Pokoknya pengen nancepin aja gitu. Daud ngelak gitu ya. Luar biasa penjagaan Tuhan atas hidup Daud. Belum waktunya mati, walaupun tombak cuma jarak 1 meter, kalau nggak waktunya mati nggak akan mati ya kan. Nah, Daud punya 2 kali kesempatan membunuh Saul, tapi Daud nggak mau melakukan itu. Tapi anehnya, setelah selamat dari maut, Saul tetap mengejar Daud untuk membunuh dia pada kali yang kedua. Jadi kan, pada kali yang pertama yang sering kita dengar khotbahnya itu, Saul lagi buang hajat di gua gitu ya. Daud mengendap-endap, memotong punca jubahnya. Daud merasa berdebar-debar gitu ya. Itu sebenarnya Daud kalau mau nancepin tombak aja dari punggungnya Saul, pasti Saul mati. Daud nggak mau melakukan itu. Tapi anehnya, ketika Saul sendiri melihat Daud punya kesempatan bunuh dia, nggak dilakukan. Anehnya, Saul ngejar Daud lagi untuk kedua kalinya dengan membawa 3.000 orang lagi pasukannya. Aneh gitu loh. Udah tahu Daud itu nggak punya maksud aneh-aneh untuk membunuh Saul, tapi Saul tetap melakukan pengejaran yang kedua. Kita lihat ya, 1 Samuel 24 ayat 26. 1 Samuel 24 ayat 26. Sorry. Di 1 Samuel 24 dan di 1 Samuel 26 terjadi peristiwa 2 kali ya kan. Lalu di ayat 25b, 1 Samuel 26 ayat 25b berkata gini, lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Jadi saat itu Saul hampir aja mengepung Daud, tapi Tuhan meluputkan Daud dari pembunuhan Saul karena Tuhan membuat orang Filistin itu datang untuk menyerbu negeri, sehingga Saul berhenti mengejar Daud untuk pergi menghadapi orang Filistin. Setelah peristiwa itu, tempat itu disebut Gunung Batu Keluputan. Ya. Kita lihat dalam penindasan dilakukan oleh Saul kepada Daud, Tuhan tidak pernah menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Tadi sudah saya jelaskan. Lagi enak-enak ngejar Daud, hampir ketangkap. Tuhan singkirkan Saul, tiba-tiba didatangkan musuh Filistin sehingga Saul gak jadi ngejar Daud, malah ngurusi orang Filistin. Padahal Daud itu sudah hampir tertangkap waktu itu ya. Makanya gunung itu disebut Gunung Batu Keluputan. Nah, Tuhan mengizinkan Daud ditindas oleh Saul supaya apa? Supaya Daud mengenal kesetiaan dan kasih Tuhan yang menyertai hidupnya. Minta tolong Bu Ingrid bacakan ya. Mazmur 89 Baik, Bu. ayat 21 sampai 25. Mazmur 89
Ayat 21 sampai 25. Oh. 89 ayat 21 21. sampai 25, iya. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang-orang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Wih, luar biasa ya. Tanganku tetap dengan dia, lenganku meneguhkan dia, musuh tidak akan menyergapnya, orang curang tidak akan menindasnya. Amin. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya meninggi. Saya sangat diberkati sekali dengan hal ini, saudara, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari ayat Mazmur ini kita lihat bahwa sebentar, saya lihat contekan saya, bahwa Tuhan itu mengizinkan dia ditindas, tetapi Daud ini akhirnya akan melihat kesetiaan dan kasih Tuhan untuk menyertai hidupnya. Jadi kalau kita ditindas itu tidak apa-apa, kita akan dapat bonus melihat kasih dan kesetiaan Tuhan. Wow, keren ini. Nah, sekarang kita lihat Daud mengalami apa di 1 Samuel 25. Ayatnya panjang, kita akan buka aja, nggak usah baca ya. 1 Samuel 25, kita akan lihat pasalnya. 1 Samuel 25. Ayatnya yang ke-2 sampai 44 itu bicara tentang Daud, Nabal dan Abigail. Dia udah berbuat baik sama Nabal, tapi tetap dihina, dituduh, dimaki oleh Nabal yang tidak tahu berterima kasih. Ya. Daud akhirnya pergi bawa 400 orang untuk membunuh semua laki-laki di rumah Nabal. Tetapi di perjalanan dia ketemu Abigail, istrinya Nabal, yang mencegah Daud untuk melakukan hutang darah dan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Untungnya Daud mau ngedengerin nasihat perempuan ya. Di zaman itu perempuan tuh nggak didengerin. Tapi kali itu Daud dengan rendah hati mau mendengarkan nasihat seorang perempuan. Dan Daud nggak jadi bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Nggak jadi main hakim sendiri. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Karena Tuhan itu adil. 10 hari setelah itu Nabal membatu. Mati ya. Mungkin kayak serangan jantung gitulah ya. Mati. Saat Daud mengalami banyak penindasan dalam hidupnya, dia nggak pernah menyalahkan Tuhan, nggak pernah menyalahkan Saul, nggak pernah menyalahkan keadaan, tetap berkonsentrasi pada tujuan hidupnya, tetap bercita-cita mendirikan rumah Tuhan. Cita-citanya bisa kita baca di Mazmur 132 ayat 1, ayat 2 sampai 8. Dia tidak membiarkan hatinya rusak gara-gara penindasannya Saul atau oleh siapapun. Saat kita mengalami penindasan, ingat baik-baik bahwa Tuhan dengan kesetiaannya akan menyertai hidup kita. Saya sangat terkuatkan dengan materi ini ya. Jadi kalau kita ditindas oleh siapapun dan Tuhan mengizinkan itu terjadi, nggak apa-apa. Disitulah kita akan mengalami kesetiaan dan kasih Tuhan. Yuk, Bu Ingrid, kita lihat. Visinya Daud tuh tetap maju jalan terus, apapun yang terjadi tetap jalan terus. Visinya apa sih? Coba kita lihat Bu Ingrid. Mazmur 132 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 132 ayat 1 sampai 8. Ya, Bu. Mazmur 132 ini susah. Ayat 1 sampai 8. Daud dan Sion pilihan Tuhan, nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku.
Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Wow, luar biasa ya. Kalau kita baca Mazmur 132 ini, isinya adalah visinya Daud. Dari mana kita tahu? Di sini kan nggak ada tulisan Mazmur Daud. Nggak ada tulisan di sini Mazmur Daud. Kok kita bisa tahu kalau ini yang nulis Daud? Ada dua hal. Kata padang Yaar di ayat 6 adalah satu-satunya kata padang Yaar di dalam Alkitab. Nggak ada kata padang Yaar ini muncul di ayat lain. Lalu yang kedua, ada kata tabut. Bentar ya, saya lihat ayat berapa ya tabut ya. Bentar. Ayat 8. Kata tabut di ayat 8 adalah satu-satunya kata tabut di kitab Mazmur. Coba Anda cari di kitab Mazmur. Ada nggak kata tabut selain ayat ini? Nggak ada. Hanya ayat ini aja. Di kitab Mazmur loh ya. Tapi kalau padang Yaar itu satu-satunya kata padang Yaar di seluruh Alkitab. Dari sini kita bisa tahu padang Yaar itu apa sih? Padang Yaar itu Efrata. Tapi tempat yang lebih khusus lagi di Efrata ya. Kayak saya ini Magelang. Magelangnya mana? Kalinegoro. Kalinegoronya mana? Jalan Rambutan. Jalan Rambutan itu mana? Dekat TK Pembina. Jadi spesifik sekali padang Yaar ini. Saya memprediksi padang Yaar ini adalah tempat di mana Daud menggembalakan kambing domba. Lalu kata tabut, satu-satunya ayat tabut di dalam kitab Mazmur hanya ayat ini saja. Nah, siapa di Alkitab yang paling cinta tabut Tuhan? Apalagi kitab Mazmur ya, cuma Daud. Lalu kenapa di sini nggak ditulis nyanyian Daud? Ya nggak apa-apa, suka-suka Alkitab ya kan. Lalu kok ayat 1 dikatakan, ingatlah ya Tuhan kepada Daud. Yaitu seperti saya bikin puisi tentang diri saya sendiri. Contoh, saya ini namanya Grace. Saya bisa bikin puisi kayak gini. Tuhan, kuatkanlah Grace. Bantu dia untuk mengampuni. Nah, misalnya gitu. Padahal itu ya bikinan saya sendiri, bisa. Membahasakan diri sendiri dengan nama sendiri itu bisa. Jadi ini ditulis oleh Daud. Saya percaya karena dua bukti itu, padang Yaar, yang tempat yang sangat spesial, dan tabut di ayat 8. Siapa lagi kalau yang pencinta tabut Allah, yang lebih cinta tabut Allah dari Daud? Nggak ada. Paling nomor 1 Daud ya kan. Nah, sekarang kita lihat Daud itu punya visi. Visinya apa? Sejak dia masih ingusan, sejak dia masih jadi penggembala kambing domba di padang Yaar, jauh sebelum dia diurapi Tuhan, dia sudah punya visi untuk apa? Dia ingin ada tempat yang spesial untuk tabut Allah itu berdiam. Kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Di ayat 7, mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Di zamannya Saul, tabut Allah itu nggak ada yang ngurus. Di zamannya Saul, tabut Allah itu nggak ada yang perhatiin. Makanya Daud tuh punya kerinduan yang besar untuk tabut Allah itu, ya ditaruh di tempat yang pantas kayak gitu loh. Bait Allah kayak gitu. Ini visi hidupnya Daud. Dan kita lihat di sini, kemungkinan ini nyanyian ziarah ini dinyanyikan Daud ketika dia melarikan diri dari Absalom. Jadi kan waktu melarikan diri dari Absalom tuh tabut Allah mau ikut, tapi dia bilang sama imam nggak usah, kalian balik aja ke Yerusalem. Kalau Tuhan berkenan padaku, aku akan menemui lagi tabut Allah, melihat lagi tabut Allah ini. Kalau Tuhan tidak berkenan sama aku mati di medan perang, ya udah apa boleh buat ya kan. Ini kan buah dari dosanya juga. Gara-gara dia melakukan pelecehan kepada Batseba, buntutnya panjang, pedang tidak akan lari dari keluargamu. Salah satunya anak sendiri mengacungkan pedang sama dia, anaknya sendiri ya kan. Nah, sekarang kita lihat Daud itu bergumul pada saat dia melarikan diri dari kejaran Absalom. Bergumulnya karena apa? Lah terus gimana visinya dia tentang ini loh, tentang bait Allah ini bagaimana? Kan Tuhan yang berjanji untuk visinya ini kepada Salomo kan, bukan kepada Absalom kan? Nah, ini kalau kita pelajari terus dari sampai ayat 1 sampai ayat 18, ini bicara tentang kayak pergumulan hati Daud yang ngingetin Tuhan akan janjinya bahwa nanti salah satu anakmu itu akan duduk di atas tahtamu, ayat 11. Dan anakmu ini yang akan mendirikan bait Allah.
Jadi ketika ada pemberontakan Absalom itu kayak visinya kayak kabur, mulai kabur, mau akan buyar kayak gitu ya kan. Tapi apa yang terjadi ketika Daud ditindas oleh Saul, ditindas oleh janji-janjinya Saul yang bolong, saudara-saudaranya nggak ada yang mau sayang sama dia, kakaknya itu sarkasme sama dia, papa mamanya ninggalin dia dikecam habis-habisan ketika dia nganterin makanan, dan seterusnya. Orang-orang di pintu gerbang, para pemimpin menertawakan dia, dan seterusnya. Visinya Daud gak pernah luntur. Bahkan ketika Absalom memberontak, Daud tetap pegang visi Tuhan lahirlah Mazmur 132 ini. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya, keren ya. Jangan pernah melepaskan visi yang daripada Tuhan. Masih ada waktu, saya beranjak ke tokoh berikutnya, yaitu Rasul Paulus dan rombongannya. Minta tolong Bu Ingrid bacakan 1 Korintus 4 ayat 11 dan ayat sampai ayat 13. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. 11 sampai 13. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Luar biasa ya. Melakukan pekerjaan tangan kami lapar, haus, telanjang, artinya bajunya kadang dilucuti ya kan, dipukul, mengembara, hidup nggak menentu ya kan. Pekerjaan tangan yang berat ya, dia melakukan pekerjaan tangan yang berat karena untuk mencukupi kebutuhan pelayanannya. Dimaki-maki, tetap memberkati. Dianiaya, tetap sabar. Difitnah, tetap ramah. Ya kan? Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sama kayak, mohon maaf, pupuk. Disamain dengan pupuk. Jadi nggak ada harga diri. Nggak ada yang namanya penghargaan. Nggak ada. Disamakan dengan kotoran. Ya kan? Luar biasa ya kan? Nah kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus dan rombongan pelayanannya, tim pelayanannya telah belajar banyak ketetapan Tuhan, yaitu karakter-karakter yang baik, tetap rajin, tetap bekerja, tetap memberkati, tetap sabar, tetap ramah. Ini nggak gampang loh. Sebagaimana kita udah belajar 2 minggu lalu, Hagar dilatih Tuhan ketika ditindas, kesombongannya itu terkikis. Di pasal sebelumnya ada kata Hagar. Tapi di pasal ketika sudah sekian tahun dia tinggal dan dia diusir, Alkitab nggak menyebutnya sebagai Hagar tapi hamba. Nama Hagar udah tenggelam. Alkitab tuh punya bahasa kode. Sama seperti Yusuf ketika dia berpesan sama juru minuman raja, ingatlah aku bahwa aku ada berapa kata aku. Tapi ketika dia menghadap Firaun, kesombongannya udah dikikis sama Tuhan di penjara. Dia nggak boleh lagi ngandalkan juru minuman, hanya andalkan Tuhan saja. Di situ Tuhan kasih mimpi ke Firaun, bla bla bla. Daud ketika ditanya sama Firaun nggak pernah sekali pun menyebut aku, tetapi Tuhan. Oke, jadi ini yang dialami oleh Hagar, dilatih melalui penindasan, dialami oleh Yusuf, dilatih melalui penindasan, dialami oleh Rasul Paulus ketika dia ditindas. Dia tidak memakai senjata yang sama untuk membalas. Baik, masih ada waktu. Kita mau lihat penderitaan Simson. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita bahas Rasul Paulus, sebelum-sebelumnya kita membahas tentang Daud, sebelum-sebelumnya kita membahas bangsa Israel, sebelum-sebelumnya kita membahas Yusuf dan juga Hagar,
Mereka semua ini tokoh-tokoh yang ditindas karena Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi untuk membuat mereka mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi beda dengan orang yang namanya Simson. Dia mengalami penindasan karena apa? Karena salahnya sendiri. Kenapa Simson saya bahas di sini? Untuk perbandingan. Jangan samakan penindasan yang kita alami karena salah kita sendiri dengan penindasan yang kita alami karena Tuhan mengizinkan kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Simson menderita, dia ditangkap oleh orang Filistin, matanya dicungkil, dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dia harus menggiling. Ngapain? Ya karena salahnya sendiri. Kesalahan dia bukan masalah rambutnya dipotong, bukan itu. Kesalahan dia adalah dia tidak memegang perjanjian nasarnya dengan Tuhan, bahwa rambutnya ini nggak boleh terkena pisau cukur. Ketika perjanjian itu dilanggar, dia membocorkan rahasia itu kepada Delila, dan ketika itu rambutnya dipotong, dicukur, di situ bukan berarti dia kehilangan kekuatannya gara-gara rambutnya nggak gondrong, bukan itu. Dia kehilangan kekuatannya karena dia melanggar perjanjian nasarnya dengan Tuhan. Jadi bukan masalah rambutnya sakti loh ya. Jangan salah ya. Di sini mungkin ada guru-guru sekolah minggu, jangan bilang ke anak-anak, Simson tuh rambutnya sakti. Jadi ketika rambutnya dipotong, kesaktiannya hilang. Hei, jangan ngajar kayak gitu tuh salah. Nggak boleh ngajar kayak gitu. Kita harus bilang, Simson punya janji sama Tuhan sebagai seorang nasar atau hamba Tuhan pada zaman itu, rambutnya nggak boleh dikena pisau cukur, anak-anak. Nah, waktu Simson itu bilang sama Delila, padahal udah berkali-kali dia bohongin Delila, dan itu terjadi. Delila melakukan yang dikatakan oleh Simson itu. Misalnya Simson bilang, kekuatanku akan hilang kalau aku diikat dengan tali yang baru. Ternyata ketika Simson diikat dengan tali yang baru, kekuatannya tetap ada. Nah, berarti kan Simson harusnya tahu dong kalau si Delila ini jahat, mau korek-korek rahasia dia gitu kan. Kok ya tetap dikasih tahu kan kalau rambutnya ini nggak boleh kena pisau cukur. Ketika terkena pisau cukur berarti dia melanggar janjinya dengan Tuhan. Dari situlah kekuatannya hilang, anak-anak. Bukan masalah rambutnya sakti loh ya, bukan loh ya. Dan ketika Simson merubuhkan satu ruangan besar ya, dengan 2 tangannya kekuatannya balik lagi, itu juga bukan karena rambutnya gondrong lagi, tapi karena Simson bertobat dan dia kembali membiarkan rambutnya memanjang, tidak boleh terkena pisau cukur lagi. Dia memelihara kembali janjinya sama Tuhan. Disitulah pertobatannya Tuhan hargai. Kayak gitu anak-anak, gitu ya. Kita nggak boleh bilang sama anak-anak, rambutnya sakti, jadi waktu dipotong kesaktiannya hilang. Waktu rambutnya gondrong lagi, dia kuat lagi. Salah, ngajar kayak gitu nggak boleh, itu salah ya kan. Jangan sampai anak-anak menganggap rambutnya itu jimat, ya kan, nggak boleh ya kan. Dia hidup dalam bermain-main dengan dosa perzinahan ya. Si Simson ini karena dia juga pergi ke perempuan nakal ya kan. Lalu dia juga berzina dengan Delila yang bukan istrinya. Saat itu kan Delila belum diperistri, dia hidup dalam perzinahan ya kan. Lalu hidup dalam penindasan, dia ditangkap, dia dicungkil, dia harus menggiling. Itu jangan samakan dengan yang dihadapi oleh Yusuf. Kalau Yusuf itu memang ditindas Tuhan karena Tuhan ingin Yusuf belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi kalau Simson ini karena kesalahannya sendiri. Beda. Ya, melanggar perintah Tuhan, melanggar nasarnya sama Tuhan. Ya kan? Karena kesalahannya sendiri. Untungnya dia bertobat di hari akhir hidupnya. Baik. Nah, saya sudahi pengajaran saya sampai di sini. Sebenarnya waktunya masih banyak. Tapi saya sudahi karena berikutnya saya akan ceritakan tentang seorang bernama Fanny Crosby. Saya ingin munculkan gambar orangnya di sini. Kalau PowerPoint-nya ini nggak bisa munculkan gambar, kurang seru ya. Jadi 2 minggu lagi ya, mohon maaf minggu depan kita akan liburkan. Kita akan belajar tentang seorang tokoh inspirasional namanya Fanny Crosby. Ketika si Fanny Crosby ini mengalami penindasan di dalam hidupnya, tapi dia bangkit menjadi seorang pencipta lagu, ratusan atau ribuan lagu gak tahu ya, yang luar biasa Tuhan pakai hidupnya. Seperti itu Bu Ingrid. Bentar, saya kembali ke gimana ya? Oh sini ya, silakan.
waktunya. Baik Bu, terima kasih untuk pengajarannya. Kita boleh belajar satu hal, bahwa tekanan apapun seharusnya tidak membuat kita menjadi lemah ya, atau rendah, atau bahkan mundur, atau jadi underestimate sama diri sendiri. Biarlah kita boleh bangkit. Jika kita diam di dalam Tuhan dan menyadari firman Tuhan adalah ingat sebagai sumber. Tadi ceritanya kan pohon ya. Gambar pohon ya Bu ya hari ini ya. Gambar timbangan, keseimbangan. Maksudnya keseimbangan antara hari-hari sukacita dengan bagaimana Tuhan menindas kita gitu. Ya. Tapi yang sebelumnya kan gambar pohon ya Bu ya. Oh ya betul, yang sebelumnya gambar pohon ya. Tokohnya Saul kalau nggak salah. Saul, ya silakan. Intinya kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita melekat pada batang pokoknya, kita akan bisa seimbang begitu. Oh iya betul. Nah, jadi buat para pemirsa, buat teman-teman yang mendengarkan, siapa saja guru atau guru BK jadi pembimbing bisa mengerti pelajaran ini dan memahaminya, betapa dasar yang paling penting dalam kehidupan kita adalah berakar, bertumbuh, memahami firman Tuhan dengan benar, dan melakukannya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya yakin ini akan menolong, memberikan satu keseimbangan dalam kehidupan kita, dan menolong kita untuk melihat porsi kita. Kalau kurang seimbang, Roh Kudus akan menolong, karena kita tinggal di dalam firman-Nya. Begitu kurang lebih ya Bu. Iya, ya? Betul. Ternyata setiap gambar saling terkait ya Bu ya. Iya. Baik, sebelum masuk pertanyaan, mungkin teman-teman yang di YouTube boleh langsung tulis di dalam chatnya, kan ini live streamingnya, boleh nanti Ibu Grace akan langsung melihatnya dan menjawabnya, atau Ibu Yunita akan menanyakan, silakan mempersiapkan diri. Tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa pengumuman dari kegiatan Jenny secara Alkitab. Walaupun minggu depan memang kita sudah tahu tidak ada, tetapi beberapa kegiatan sampai akhir bulan ini kita akan lihat. Wah, ini terjadi hal yang sama lagi nih layarnya. Aduh. Iya, baik. Saya akan umumkan manual aja deh, nggak usah pakai layar ya. Lalu besar ya Bu? Ya, iya, nggak bisa dikecilkan. Ini ada something problem dengan laptop saya. Jadi teman-teman, pengumumannya Yayasan JCA ini melayani secara holistik dari janin, bayi, anak-anak, remaja pemuda, parenting, penggiat anak, berbagi rema, women, dan juga mulai bulan Maret yang akan datang akan belajar pola asuh. Pola asuh itu sebenarnya sama dengan parenting, cuma ini tetap berbeda babnya. Parenting itu bicarakan hal-hal yang dikatakan Alkitab tentang parenting. Kalau pola asuh ini khusus membahas pola asuh hewan-hewan dalam Alkitab yang menjadi inspirasi bagi kita. Nah, ada program baru dari JCA adalah setiap Kamis kedua ada talk show. Setiap bulan di Kamis kedua ada talk show. Kemarin sudah ada talk show perdana dengan bintang tamunya, gestarnya Bapak Jan de Doelder dari Belanda ya. Lalu setiap Kamis ketiga ada program kesehatan ala Alkitab dengan pembicaranya adalah Dr. Angela Wina. Lalu setiap Kamis keempat ada psikologi Alkitab dengan pembicaranya Ibu Tisa Indah Nugraheni, sarjana psikologi dan MTH. Gelarnya 2 tuh beliau tuh ya. Lalu setiap Kamis kelima ada kebidanan untuk membahas beberapa materi untuk ibu hamil, untuk kelas janin atau kelas God's Handmaid, khusus materi-materi yang terkait kebidanan tuh setiap kalau di bulan itu ada Kamis kelima. Lalu mulai bulan Maret akan ada kelas program pola asuh setiap hari Sabtu malam jam 8. Kenapa kok Sabtu malam jam 8? Saya waktunya punyanya cuma itu aja, nggak ada waktu lain. Jadi mohon dimaklumi teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa Sabtu malam jam 8, nggak apa-apa. Itu nanti akan ada tayangannya di YouTube, siaran ulangnya tetap ada. Baik, seperti itu saya serahkan kembali ke Bu Ingrid.
Terima kasih Bu untuk pengumumannya. Kiranya teman-teman bisa menyimaknya sehingga walaupun tidak tayang tapi bisa mencatat dan mengingatnya sehingga bisa mengikutinya dalam setiap program yang diselenggarakan oleh Jenis Cara Alkitab. Baik, kita masuk dalam sesi pertanyaan dan saya mungkin Ibu Yunita ada pertanyaan. Silakan Bu Yunita, saya sudah ask to unmute. Seandainya mau memberi komentar atau pertanyaan boleh. Atau kesaksian berkaitan dengan pengajaran pada malam ini. Iya, silakan. Ya, Saya sudah ask to unmute. Silakan Bu kalau mau bertanya. Sepertinya nggak ada pertanyaan seperti itu. Oke. Apakah di YouTube ada Bu? Nggak ada. Nggak ada. Baiklah teman-teman, kalau tidak ada, sekali lagi kita berterima kasih untuk pengajaran pada malam ini. Saya yakin ini sangat memberkati dan menolong teman-teman untuk memperoleh keseimbangan dalam kehidupan. Jadi nggak stres ya. Kan zaman sekarang zamannya stres ya. Katanya mental illness gitu ya. Mental health. Ya. Jadi selalu banyak yang kepingin bunuh diri dan sebagainya. Nggak perlu ya. Coba kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya kita pelajari. Firman Tuhan tuh menarik loh. Makin digali makin banyak, makin dalam. Jadi ikuti pelajaran di Jenis Cara Alkitab. Saya yakin program-programnya akan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik, semua, siapapun juga yang hadir. Terima kasih Bu Grace. Sebelum kita menutup seluruh acara ini, mungkin Ibu Grace ada memberikan satu statement akhir dan sekaligus menutup di dalam doa penutup. Iya, statement saya, closing statement-nya adalah jangan terjebak pada pemikiran bahwa Tuhan itu selalu memakai cara-cara yang menyenangkan untuk memproses hidup kita. Berkat-Nya, kasih-Nya, perlindungannya, penjagaannya. Tapi Tuhan itu, kita harus punya pemandangan yang benar bahwa Tuhan itu kadang-kadang juga mengizinkan kita dicobai, kita menderita, kita mengalami aniaya. Tuhan itu juga mengizinkan itu semua terjadi karena hidup kita itu di dalam Mazmur 90 dikatakan, buatlah hari-hari kami seimbang antara hari-hari di mana kami bersuka cita dengan hari-hari di mana kami ini mengalami air mata. Gitu. Nanti 2 minggu lagi saya akan menceritakan tentang kisah hidup Fanny Crosby. Setelah itu kita akan mengulik dalam Alkitab keseimbangan seperti apa yang ada di kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-15. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk membuang batu, dan seterusnya. Di situ kita pelajari, keseimbangan ada nih di kitab Pengkhotbah nih ya. Kita mau belajar itu Bu Ingrid next-nya. Seperti itu, ayo Bapak Ibu Saudara jangan terjebak pada pengajaran teologi kemakmuran. Supaya kita ini nggak kaget ketika kita dibawa ke lembah, ketika kita dibawa ke badai di situ, walaupun Yesus ada di perahu, tetap badai itu ada. Jangan dipikir kalau Yesus di perahu itu semuanya lempeng-lempeng, tenang-tenang aja semuanya, lancar-lancar aja, enggak seperti itu. Nah, seperti itu Bu Ingrid. Closing statement dari saya. Baik Bu, mantap. Silakan Bu ditutup di dalam doa. Ya, baik. Kita tutup dengan doa. Kita akan ketemu ya besok ada kelas woman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita akan jam 9 pagi ya. Oke, kita akan berdoa. Terima kasih untuk hari ini dan kesempatan kami boleh belajar dari firman-Mu. Bantu kami untuk taat akan kehendak-Mu, berjalan dalam anugerah-Mu, terus hidup berkemenangan apapun keadaan kami tetap bersukacita. Apapun keadaan kami tetap mau melihat dari kacamata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bu Ingrid, Bu Yunita yang udah bersama-sama dengan kami. Berkati kelas-kelas kami yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya, Jumat dan Sabtu depan libur karena kami sedang persiapan untuk launching buku seperti itu. Ya. Baik teman-teman, besok Sabtu jangan lupa, jangan ketinggalan untuk program
Woman Ministry. Jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan belajar mengenai wanita-wanita, tokoh-tokoh wanita yang mempengaruhi raja-raja Yehuda. Nah, biarlah Bapak Ibu ini menjadi berkat. Nggak usah perempuan aja ya, para pria juga boleh. Oh iya, betul. Tahu ya bagaimana mungkin yang mendampingi putrinya atau membimbing putrinya gitu, kalau punya putri atau keponakannya atau ya yang berbau wanita. Baik teman-teman, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita di dalam program Aspek Kehidupan. Selamat malam, sampai berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang di jam dan waktu yang sama, dengan program yang sama, Aspek Kehidupan, tentu dengan materi yang berikutnya yang sangat akan memberkati Bapak Ibu semua. Selamat malam, Tuhan memberkati, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Shalom. Recording stopped.